Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi kataba az-zakata li-'ibadihi al-muslimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, jemaah tarbiyah rekan-rekan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala rahimakumullah. Malam hari ini kembali Allah mempertemukan kita. Mudah-mudahan pertemuan yang membawa curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang menghantarkan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kita termasuk di antara bagian jaminan baginda Nabi, perkumpulan kebersamaan majelis ilmu yang menghantarkan dimudahkannya jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jelas jaminan yang pasti tidak bisa dilakukan lagi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman ay yabtaghi fihi 'ilman. Syaratnya yaltamisu ay yabtaghi, mencari, ya, mengkaji di dalamnya satu keilmuan. Tidak hanya sekedar hadir, tapi betul-betul ingin mempelajari, ingin mengkaji, mencari tahu. Artinya yabtaghi itu mencari tahu, mencari paham. Maka ada jaminan sahrullahu lahu thariqan ilal jannah, akan dimudahkan jalannya di surga Allah Subhanahu wa taala. Hadisun sahih. Salawat dan salam atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabatnya serta para hadirin yang bersama. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas satu bab berkaitan atau satu pasal berkaitan dengan al-mayyit atau jenazah. Ini ya, jenazah. Sudah siap ya jenazah? Belum gitu ya. Kalau belum, tiba-tiba siap mati, belum persiapan tapi siap mati, nekat. Berapa yang mengungkapkan begitu, nekat, sholat tidak, zakat enggak, ngaji ngebul, sedekah jarang, ini jarang mah enggak pernah gitu ya. Semua ibadah belum dilaksanakan tapi sudah siap mati, itu nekat namanya. Nekat, belum siap-siap, belum punya bekal, sudah siap mati. Dan sesuatu yang siap itu kalau sudah siapkan itu ya. Kita katakan siap kalau sudah disiapkan, perbekalannya sudah siapkan, siap nggak? Siap. Kan gitu, orang yang benar-benar siap. Kalau belum siap, dia mengatakan siap, nekat dan nggak ada bekal, nggak ada apa-apa, main berangkat saja menuju suatu tempat yang di sana memang harus ada bekal. Bahaya nanti terlunta-lunta, terlantar. Di akhirat kemudian, kalau di dunia tidak berbekal dulu,
kemudian tiba-tiba datang kematian, siap-siap di akhirat berlunta-lunta termasuk orang yang baru menuti bahkan sholat. Maka jadilah orang yang cerdas. Siapa? Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, yang mempersiapkan dirinya ya berbekal untuk kehidupan setelah kematiannya. Itu tugas kita. Dan malam hari ini di kajian terlebih kita akan membahas satu pasal berikutnya masih dalam masalah fikih ibadah, yakni tentang az-zakat. Ya, tentang zakat. Satu pasal khusus tentang zakat. Namun dalam kitab Tafsir itu Fathul Qarib syarahnya ini nanti akan lebih khusus mengkaji tentang zakat yang kedua ini. Ya. Zakat yang kedua. Ini hanya gambaran awal saja. Bahwa zakat merupakan salah satu bagian dari rukun Islam. Betul apa betul? Kan Islam dibangun atas 5 perkara. Buniyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun atas 5 perkara. Kalau ada 5-5-nya, kita sudah membangun sempurna Islam. Kalau ada yang hilang salah satunya, bisa batal atau tidak sempurna, gitu ya. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersyahadat. Jadi kita sudah bersyahadat, berarti sudah kita membangun bangunan Islam dari fondasi yang kuat. Bersyahadat. Ketika hilang syahadatnya, maka bangunan pun akan hilang karena tidak ada fondasinya. Isyarat itu mencerminkan satu ucapan yang menjamin terbangunnya sebuah bangunan Islam. Ini yang menyebabkan Islamnya hilang kalau tidak ada nomor 1 ini, syahadat. Disebut murtad. Nah, menghilangkan syahadat dalam dirinya berarti dia murtad. Yang pertama bersyahadat. Yang kedua iqamis shalah, mendirikan salat. Salat imaduddin, salat tiangnya agama. Maka kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamati shalah. Yang pertama akan dihisab pada kiamat adalah salat. Salat menjadi bagian yang kedua, tapi menjadi hal yang utama juga. Akan berimbas kepada amal kita yang lainnya, salat. Yang ketiga, wa ita'iz zakat. Menunaikan zakat. Menjadi bagian bangunan dari Islam. Yang keempat, wa tasumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Yang terakhir, tahajjul bait, tahajjul bait man istata'a ilaihi sabila, menunaikan ibadah haji. Nah, ini ada catatan man istata'a, begitu. Artinya yang betul-betul tidak ada kemampuan, hakikatnya tidak akan merusak bangunan Islamnya. Dengan catatan sebagai ulama ada keinginan yang kuat untuk menunaikannya. Tidak lepas dalam dirinya menyatakan bahwa Islam adalah sempurna dengan haji. Namun dengan ketidakmampuannya, sebenarnya dia sudah meniatkan dirinya, yang mengazamkan dirinya bahwa saya mudah-mudahan bisa menunaikan ibadah haji. Ada niat yang tersimpan terus di dalam dirinya. Saya ya Allah ingin, itu sudah membuktikan dia membangun Islam dengan sempurna. Yang sampai hilang itu keinginan itu. Yang sampai hilang, ketika hilang, sebagai ulama berarti hilanglah satu di antara 5 rukun Islam, 5 bagian yang membangun sempurna Islam. Nah, tadi dalamnya ada zakat. Ya, zakat ini bagian dari rukun Islam. Artinya karena ini rukun tidak boleh hilang. Jika terpenuhi syarat-syaratnya, ya sama, ya terpenuhi syarat-syaratnya. Apa syarat-syaratnya? Nanti masing-masing itu punya syaratnya. Apa zakat itu sendiri? Nah, kita tahu dengan zakat. Zakat bagian dari rukun Islam, satu di antara 5 rukun Islam. Berarti pada saatnya kita punya kewajiban untuk menunaikan zakat. Mengaku Islam wajib zakat. Apakah wajibnya
secara secara tiba-tiba, tentu tidak. Ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Ketika tidak terpenuhi syarat-syaratnya, maka akan hilang kewajiban itu. Untuk yang kedua ini, untuk yang pertama, tadi banyak hadis yang disyaratkan bahwa kewajiban untuk setiap individu wahwa muslimun, selama dia mengatakan seorang muslim. Untuk yang pertama, yang apa itu? Al-fitrah. Kita bahas zakat. Menurut para ulama, zakat adalah an-nama, menurut bahasa lugatan, menurut bahasa an-nama artinya berkembang. Jadi nih, catat baik-baik, jangan merasa merugi dengan berzakat, karena dengan berzakat hakikatnya kita sedang mengembangkan harta kita. Karena menurut bahasa zakat artinya berkembang. Walaupun dimaknai zakat secara makna, arti kata zakat adalah membersihkan. Tapi pada dasarnya punya makna lain secara lughah. Zakat adalah an-nama, sebenarnya as-saum al-imsak, gitu ya. Saum al-imsak, menahan. Zakat an-nama, berkembang. Semakin mudah memberikan zakat akan semakin mudah berkembang. Kalau berkaitan dengan zakat mal, akan mudah berkembang hartanya. Tidak akan merugi, tidak akan kehilangan, justru akan terus bertambah dan terus bertambah. Ini jaminan. Ini zakat. Sementara menurut istilah, tadi bahasa berkembang, menjadi banyak, semakin berlimpah, itu zakat. Jangan takut mengeluarkan zakat kalau sudah terpenuhi syaratnya. Bagaimana kalau belum terpenuhi? Saya lihat zakat saja, sebagai ulama boleh innamal a'malu binniyat, amal dengan niat. Ada yang bertanya, ini saya kan dapat gajinya sekian nih. Kalau dihitung-hitung sih belum nisab nih, belum nisab. Kalau dihitung-hitung dengan gram emas sekian gram, 80 gram, belum nisab nih. Kalau dihitung dalam setahun itu. Tapi saya niatkan ingin zakat, ya, ingin zakat, boleh ya? Mulai membuat temporer, boleh diniatkan zakat. Niatnya boleh, niat zakatnya. Walaupun belum nisab, innamal a'malu binniyat. Kalau ternyata benar dengan niatnya itu dan itu menjadi zakat, akan bernilai zakat. Tapi kalau ternyata Allah mencatatnya itu sebagai sedekah, maka tetaplah itu akan menjadi kebaikan, pembersih bagi hartanya dan akan berkembang dari kekayaannya. Karena sedekah sendiri apa? Pinjaman yang akan diganti oleh Allah. Bahwa yukhlifu, akan diganti sama. Adha'afan mudha'afan, bahkan berlipat ganda. Itu maknanya sama. Pada dasarnya sedekah, zakat, an-nama, berkembang. Semakin banyak diberi, semakin berkembang harta yang kita miliki. Di zakat. Nah, menurut istilah ismun limalin makhsusatin, nama bagi harta yang khusus. Kenapa yang dimaksud dengan harta? Karena yang dalam kajian tadi adalah berkaitan dengan zakat yang kedua. Limalin makhsusatin, harta yang khusus. Jadi hartanya khusus nih, harta-harta tertentu, tidak semuanya. Baju, tidak ada tadi. Apakah baju harus dijakati? Ada harta-harta khusus. Malin makhsusatin. Kemudian yukhadu min malin makhsusatin, kemudian diambil dari harta-harta yang khusus. Nama bentuk harta yang khusus diambil dari harta-harta yang khusus. Diambilnya juga khusus. Ada bagian-bagiannya. Kemudian ala wajihin makhsusatin, dengan tata cara yang khusus. Ini tata cara yang khusus.
Kemudian watasarruf lito ifatin maksusatin, diberikan kepada kelompok-kelompok yang khusus. Ini zakat menurut istilah. Nama dari harta yang khusus atau bagi harta yang khusus, diambil dari harta yang khusus dengan cara yang khusus, diberikan kepada kelompok yang khusus. Itulah zakat. Jadi tidak sembarangan, tidak asal harta, tidak asal ambil, tidak asal mengeluarkan, tidak asal memberikan. Ada kekhususan dengan kata-kata maksusatin. Tidak sembarangan. Untuk mencapai nilai dari zakat yang sempurna itu begitu. Jadi kita boleh pilih begitu ya. Jadi pilih tidak asal. Jika kita ingin mengeluarkan kemana sih? Mengeluarkan ini ada al-maksusah kelompok-kelompok. Dari kelompok-kelompok itu kita bisa memilih kira-kira mana yang lebih akan memberikan keberkahan bagi harta kita dan bagi diri dari kita. Ya. Karena pada dasarnya harta yang diberikan akan berpengaruh kepada kita sesuai dengan kemana kita mengeluarkan harta itu. Semakin bagus cara mengeluarkannya, kepada kelompok mana mengeluarkannya, akan semakin baik timbal balik keberkahannya. Asalnya begitu, diberikan kepada sesuatu yang kita yakin wah ini kalau dipergunakan lagi Allah dipakai kebaikan lagi ibadah. Kita akan mengalir kebaikan, dapat pahala ibadah. Kalau diberikan segitu, masuk si kelompok nih, masuk kelompok yang pantas mendapatkan atau berhak mendapatkan zakat. Tapi sieun sih kalau dipakai kalah kamu beli naon tuh minuman keras. Misalnya ada kekhawatiran, jangan dipaksakan kalau ada kekhawatiran. Ya, misalnya dia termasuk kategori fakir misalkan, miskin dan sebagainya, tapi dikhawatirkan dari gelagatnya kayaknya nih suka beli-beli yang begitu yang haram-haram, takut atau ikut togel-togel, judi-judi, oleh takut. Lebih baik ditahan ke harta kita bentuknya. Kenapa? Kalau harta kita diberikan, kita terlepas dari kewajiban menunaikan zakat, beres itu zakatnya sah. Tapi keberkahan dari harta kita, berkembangnya harta kita tidak akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Khawatir. Bahkan mereka tidak memberikan keberkahan, hanya menyelesaikan kewajiban. Ini hanya menyelesaikan kewajiban, tunaikan zakat, tapi kita tidak mendapatkan tidak baik keberkahan karena harta yang kita berikan tidak dimakan, tidak dimanfaatkan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap sah zakatnya, tapi kita tidak mendapatkan keberkahan yang banyak dari harta. Jadi boleh kita pilih-pilih itu, boleh memilih. Zakat bahasa menurut istilah. Kemudian zakat secara umum terbagi dua, ada zakat fitrah, ada zakat mal, al-mal. Zakat fitrah ini khusus hanya ada di bulan Ramadan. Nanti pengajiannya mungkin insyaallah nanti ya, bulan Ramadan secara khusus. Kalau zakat mal tidak harus di bulan Ramadan. Zakat fitrah tidak di bulan Ramadan tidak sah. Zakat mal di bulan Ramadan tetap sah sesuai dengan syarat-syaratnya tertentu nanti tadi ya, al-makhsusah yang dikhususkan ya. Maka dalam kajian khusus satu pasal tentang zakat dan tidak tabrid hanya mengulas berkaitan dengan zakat mal. Zakat mal. Yang kata musannif, zakat mal atau dikenal dengan zakat harta secara umum ya. Zakat harta secara umum kata musannif terbagi kepada 5 bagian. Ada berapa? 5 bagian. Yang pertama al-mawashi, ayat al-an'am. Bahkan sebagian ulama menggunakan kata al-an'am lebih baik daripada menggunakan kata al-mawashi. Sebab apa? Sebab al-an'am lebih khusus daripada al-mawashi. Mawashi itu yang berjalan dengan 4 kaki. Mawashi berjalan dengan 4 kaki. Itu sifatnya masih umum.
semua. Tuh. Maka menggunakan kata an'am itu lebih khusus. Karena tadi al-mal al-makhsusah, harta yang khusus. Jadi kalau binatang pun binatang yang khusus. Maka yang dimaksud dengan al-mawasi al-an'am adalah onta, sapi, kambing dan sejenis. Onta, sapi, kambing. Onta, sapi jenisnya apa? Kerbau. Kerbau, tahu kerbau? Kebo. Banteng. Apakah banteng termasuk di dalamnya? Bisa jadi. Itu mirip sekali ya dengan sapi. Kemudian ada kambing, biri-biroi, domba, gitu ya, kita kenalnya domba, kambing, kalau di Lembur namanya soalnya. Kalau domba, bo, gitu ya. Ini al-mawasi, al-an'am. Kemudian yang kedua ada al-asman. Al-asman itu adalah barang yang berharga. Maka yang dimaksud dengan al-asman di sini adalah al-dhahab wal fiddah, emas dan perak. Perunggu tidak termasuk. Hanya emas dan perak yang terkena hukum zakat. Emas dan perak. Al-asman istilahnya barang berharga. Iya kan berharga ya? Mas Jawa berharga kira-kira? Sangat berharga, apalagi masih soleh, masya Allah. Berharga. Asma'ani. Yang ketiga ada az-zuru, tanaman. Yang dimaksud dengan az-zuru di sini adalah pertanian yang memberikan kekuatan atau makanan pokok. Ini az-zuru. Nanti ada semacam padi kalau kita Indonesia ya, kemudian gandum, sagu dan lain sebagainya, jagung itu bisa termasuk. Nah, ini az-zuru yang dimaksud. Lalu ada yang keempat as-samar, buah-buahan. Buah-buahan. Buah apa saja? Apakah semua buah? Nanti di sini ada syarat-syarat. Semua al-mawasi, al-asman, az-zuru, as-samar ada syarat-syarat tertentu. Tadi ala wajhil makhsusatin. Ada yang dikhususkan. Kemudian yang terakhir ada al-urud tijarah. Urud tijarah, barang-barang dagangan. Barang-barang dagangan. Di dalamnya termasuk al-buyu, jual beli, ya. Ini urud tijarah disebut dengan zakat tijarah. Ada yang tersimpan yang keenam di fikih kontemporer yang tidak ada di kitab-kitab kuning yang klasik, tidak ditemukan. Apa itu? Zakat profesi. Zakat profesi. Nah, masuknya ke mana? Apakah ke az-zuru atau ke urud tijarah? Ini para ulama berselisih. Ada yang memasukkannya ke az-zuru. Az-zuru mah setiap panen dikeluarkan zakatnya. Maka setiap gajian dikeluarkan zakatnya. Gitu. Ada yang masukkannya urud tijarah. Dihitung dulu dalam setahun. Sampai nisab tidak. Kalau sudah sampai nisab baru dikeluarkan zakatnya. Ini masuk ke tijarah. Tapi yang paling masyhur ya, profesi ini lebih cenderung masuk ke tijarah. Ini yang paling masyhur yang oleh para ulama. Masuk ke tijarah. Sebab az-zuru hampir rata-rata kalau ngambil az-zuru hampir tidak ada yang nisab kayaknya kecuali atau kalau presiden. DPR. Anggota DPR. Bayangkan nih 85 gram kalau diuangkan kira-kira 50 juta ya. Jadi satu kali gajiannya harus 50 juta minimal ada. Yang segitu ada.
Ada. Amin, amin, amin. Amin aja dulu ya. Amin aja. Awas, bukan koma aja, bukan. Amin saja dulu. Amin saja dulu. 50 juta minimal itu gaji, baru bisa kategori suruh. Pas datang gajian keluarkan zakatnya. Kenapa? Nisab. Satu kali gajian nisab. Sama dengan suruh, begitu nanti dalam pembahasannya. Satu kali panen nisab, keluar zakatnya. Ini ada teknisnya, ada yang 5%, ada yang 10%, tergantung nanti. Keluar zakatnya. Demikian juga sama kalau dia ada zulu, nanti kita akan 5% dan 10%. Zakatnya bukan lagi 2,5%. Kalau mengambil zulu sekali gajian, nisab keluarkan. Oh, biayanya nih tiap hari naik bus. Gede biayanya naik bus tuh. Naik bus berarti beda dengan setiap hari jalan kaki. Nah, itu yang jalan kaki tidak perlu biaya, itu kan cukup. Nah, harus 10%, kan tidak pakai biaya. Tapi kalau pakai bus mahal ya. Bus otomatis. Nah, ini lebih kecil. Nah, zakat yang keluarnya 5% saja. Ini kalau mengerjakan nanti zul. Kita akan bahas panjang tentang zul. Ini secara umum begitu. Kalau kita tambahkan di fikih kontemporer ada zakat profesi. Ini jasa, ya, jual beli jasa. Kita punya kemampuan, nah, kompetensi, dijual, kemudian dibeli, dan kita mendapatkan tuh nilai dari menjual jasa itu. Di jasa masuk ke ijarah. Jadi tetap hitungannya 5, tidak jadi 6. Tetap hitungnya berapa? 5, karena yang terakhir itu masuk ke salah satu dari yang 5 ini. Tapi yang paling dominan adalah para ulama masuk ke bagian tijah. Ini penghitungannya juga sama nanti. Profesi itu penghitungannya penghitungan zakat tijah. Rekan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala rahimakumullah. Inilah yang disebut dengan harta atau zakat harta, zakat mal, zakat yang dikeluarkan dari harta yang khusus tadi. Harta yang khusus diambil dengan cara yang khusus, kemudian bagian-bagian ketentuan-ketentuan yang khusus, lalu nanti diberikan, ditasalurkan kepada kelompok-kelompok yang khusus. Pada dasarnya untuk mal dan untuk fitrah sama, kekhususan itu ada, termasuk di bagian yang terakhir sama, ya. Cuma dalam cara ada perbedaan fitrah dengan mal, tapi untuk kelompoknya disepakati oleh para ulama sama, yaitu surah At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ada berapa kelompok? Ada 8 kelompok atau dikenal dengan 8 asnaf. 8 asnaf. Kita masuk yang pertama. Yang ini al-mawashi. Lumayan, mudah-mudahan salah satunya. Nanti ke depan bisa jadi 2 atau 3, atau jadi bisa langsung semuanya di pertemuan berikutnya. Jadi sekarang kita akan ulas sedikit berkaitan dengan al-mawashi. Lebih detailnya nanti berkaitan dengan hal lainnya bisa kita masukkan di agenda tanya jawab diskusi nanti di sesi yang kedua. Al-mawashi atau al-an'am, binatang ternak. Rasanya ini bagi kita ini ya pengetahuan saja ya. Ada yang mengembala, yang punya perusahaan binatang ternak ada. Ada kayaknya. Insyaallah ayam. Ayam binatangnya baginya 2 ayam. ayam. Ayam baginya 2. Kaki 2 harus berkaki 4. Jalan dengan kaki 4. Syaratnya juga harus itu yang berjalan dengan kaki 4.
Diteruskan lagi an'am yang diternakan gitu ya. Yang berternak. Binatang ternak. Tadi itu al-mawashi. Nah, binatang ternak. Ini makhsusatin, binatang yang dikhususkan. Tidak semua binatang, tidak semua binatang yang terungkap di dalam hadis Nabi diungkap oleh para ulama secara umum adalah 3 secara umum. Nah, nanti di dalamnya ada bagian-bagian yang 3 ini. Yang pertama unta al-ibil. Nah ini tidak ada sandingannya, hanya satu unta. Burung unta tidak masuk. Masuk. Walaupun ada kata-kata untanya. Unta yang asli gitu, yang jalan dengan kakinya 4. Kalau burung unta kan cuma 2 gitu. Tapi sama-sama bisa ditunggangi katanya gitu ya. Kuat juga. Ini unta. Unta. Dan kemarin ketika melaksanakan umroh di perjalanan biasanya unta itu banyak kita temukan hampir terkelihatan kemarin. Dan memang katanya beberapa tempat-tempat peternakan unta sekarang hilang. Ini dimusnahkan, berganti dengan bangunan-bangunan dan lain sebagainya. Ya, di jalan itu sana waktu hajian itu mau beli unta di padang pasir itu sampai tidak kelihatan kemarin unta, tidak kelihatan. Padahal waktu itu gunungnya hitam-hitam, sekarang gunungnya menghijau. Ya, berarti dulu makan lumut gitu ya, lumut dari batu. Sekarang itu jukut, rumput, tapi malah jadi nggak ada unta. Nggak ada unta. Di tempat-tempat Cocok ya, kalau mau ada gitu. Tidak cocok dengan cuaca yang sekarang tidak cocok gitu ya. Tuh, al-mawashi unta. Hanya satu tidak ada yang sepadan dengan unta. Yang kedua ada al-baqar, sapi, bakarun. Ini baru ada padanannya. Nah, itu ya, kebo gitu ya, kerbau ini padanannya. Kemudian yang ketiga ada kambing, ada padannya domba atau biri-biri. Nah ini termasuk yang kategori al-an'am atau al-mawashi yang wajib kena zakat. Kapan seseorang yang memiliki ternak al-mawashi ini, binatang-binatang yang wajib dizakati ini terkena zakat jika terpenuhi 6 syarat. Jika terpenuhi berapa syarat? 6 syarat. Tahu ya, kita minimal tahu kan? Kita bukan peternak, bukan ya ini nih. Peternak tulang ini mah ini. Bukan peternak secara ilmiah yang berternak binatang. Tapi minimal jadi penetapan, nggak apa-apa ya. Bagian dari sana. Cerunnya kita nanti akan di sini ya. Lihat di jarok nanti kan di sini kita bahasnya. Mereka banyak di sini nanti. Syarat yang pertama dia seorang muslim atau beragama Islam baru terkena kewajiban wajib menunaikan zakat dari binatang ternaknya. Dia punya peternakan dan dia seorang muslim, mulai terpenuhi syarat yang pertama. Terpenuhi artinya kalau yang punya peternakan itu bukan seorang muslim, hilang kewajiban itu, karena tidak ada kewajiban zakat kecuali bagi seorang muslim. Sebab bunyal Islam ala khamsin, salah satunya adalah berikan zakat. Menunaikan zakat itu hanya bagi seorang muslim. Maka syarat yang pertama adalah dia seorang muslim. Yang kedua merdeka. Ya, merdeka. Artinya seorang budak, dia punya peternakan, tapi dia seorang budak, hanya mendapatkan suruhan dari tuannya. Maka bagi seorang budak, dia tidak ada kewajiban untuk berzakat. Yang syarat adalah merdeka. Dia seorang tuan muslim, seorang tuan. Berarti di zaman perbudakan sekarang sudah tidak ada. Nah, ini menjadi satu pengetahuan saya buat kita.
Maka boleh jadi syarat yang kedua ini hilang. Saat ini kalau ada seorang peternak, cukup dia yang pertama seorang muslim. Tidak harus disyaratkan dia merdeka atau budak, ya. Irun atau akikun gitu ya, yang budak. Yang kedua, hilang di masa sekarang. Berarti dari 6 tersisa berapa? 5. Maka syarat yang muncul di era sekarang ini, di masa sekarang setelah hilangnya perbudakan jadi 5. Karena yang kedua hilang. Nah, apakah balik berakal itu termasuk bagian? Nah, dalam kitab tafsir ini tidak disebutkan. Cukup dengan syaratnya dia muslim. Artinya kalau dia sudah muslim, apakah dia sudah balik atau belum balik? Apakah dia berakal tidak berakal? Tidak disebutkan. Artinya dia ternyata bukan orang yang berakal, tapi dia seorang muslim. Secara dasar dia berarti tetap ada kewajiban. Kemudian dia belum balik, mencapai usia balik, si orang peternak, tapi dia beragama Islam. Pada dasarnya dia punya kewajiban. Tapi menurut sebagian ulama dengan sebutan Islam maka balik berakal ada di dalamnya. Karena biasa dalam syarat wajib itu selalu muncul 3 bagian yang tidak dilepaskan. Islam, balik, berakal. Islam, balik, berakal. Itu 3 bagian yang menjadi syarat wajib dalam melaksanakan satu kewajiban yang biasanya tidak pernah dilepaskan, terlepas. Itu yang kedua. Yang ketiga, digembalakan. Syaratnya binatangnya digembalakan, dibiarkan, tidak dikasih makan, dibiarkan cari makan sendiri. Mana ada di Indonesia yang begitu? Hanya di daerah sini, nggak ada daerah kita banyak. Rata-rata di kandangan. Artinya kalau binatangnya di kandang, tuannya yang punya binatang yang ngasih makan, maka lepas kewajiban zakat itu sebenarnya. Karena syarat wajib zakat, kena kewajiban zakat kalau binatangnya digembalakan, dibiarkan cari makan sendiri, nanti dikembalikan ke kandangnya dan yang punya tidak ngasih makan secara khusus. Syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, haul. Haul. Apa haul itu? Waktu. Haul. Sampai 1 tahun. Dihitung dalam 1 tahun. Nah, ketemu 1 tahun. Apakah terpenuhi? Apa yang terpenuhi? Yang berikutnya. Apa itu? Nisab. Apakah terpenuhi nisabnya? Kalau nisab terpenuhi, misalkan untuk sekian ekor 1, misalkan 40 ekor 1 zakatnya. Jadi 40 ekor 1 zakatnya. Nanti ada berapa ketentuan-ketentuan. Nah, untuk onta berapa ekor, untuk sapi, untuk kambing. Nah, ini ada al-makhsusah tadi, kekhususan. Ketika kekhususan itu ada, nah tercapai, maka ada kewajiban zakat. Haul nisab. Dan sesuai dengan hadis kanjeng Nabi, la zakata illa bihaulin wa nisabin. Tidak ada kewajiban zakat kecuali sudah tercapai haul 1 tahun, wa nisabin dan nisab. Nisab itu batas minimal terkena kewajiban berzakat untuk semua. Tapi tidak semua haul nanti. Hanya beberapa bagian yang harus haul. Ada yang tidak terkena haul seperti az-zuru, itu tidak haul tapi setiap panen. Ya, panen itu zakatnya. Kemudian yang lainnya sama as-tamar. Tidak 1 tahun, tidak haul, tapi panen hitungannya. Nah, sebagian besarnya
Al-asman, al-muashi, al-wulud, tijarah. Nah ini terkena haul. Bahkan dari tijarah juga nanti ada yang mengisyarakat dihitung 1 tahun, setelah ada perhitungan maka boleh dikeluarkannya setiap bulan profesi. Hitung lagi sebulannya sekian, dihitung 1 tahun, oh ternyata disobni dalam 1 tahun itu karena gaji sudah terhitung pasti kan gitu ya. Maka boleh jadi meningkat, bertambah. Minimal hitungan awal 1 bulan saya gajinya sekian, kemudian kali 12, ternyata dihitung di atas 50 juta misalnya, berarti sudah bisa dalam setahun, maka boleh mengeluarkannya setiap bulan. Dan itu lebih ringan kelihatannya ya. Banyak yang mengambil tiap bulan. Nah, katanya untuk Farid menyebutkan boleh mengeluarkan setiap bulan akan terasa lebih ringan daripada dikumpulkan dulu setahun. Gede. Dia misalkan kalau dikeluarkan sebulan per bulan mungkin saja hanya 100.000 misalnya, tuh ya, 100.000. Pas dihitung setahun 1.200.000, lumayan gitu, lebat. Nah, boleh jadi gitu ya, keluarkan tiap bulan itu boleh dengan catatan sudah dihitung dulu dalam 1 tahun dan itu sudah dihisab. Itu mah teknis. Tetap kita mah mengambil, saya mah awal kata Nabi kan bersawal dulu, dihitung dari awal sampai setahun, kemudian dicek nisab tidak dalam setahun gitu, nisab baru keluar zakat, tidak nisab maka tidak keluar zakat, tidak ada kewajiban keluar zakat. Walaupun tetap niat zakat boleh hukumnya, kemudian niat sedekah memang itulah yang utama. Kalau tidak sampai pada nisab maka disyariatkan untuk menunaikan sedekah. Nah, sudah net waktu istirahat itu. Lanjutkan insyaallah belum kita. Nah, nanti di sesi yang kedua. Mudah-mudahan memberi satu gambaran secara umum berkaitan dengan zakat mati. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.